Nah, kemudian jangan lupa adalah untuk melakukan proses-proses yang mengawinkan antara kemampuan critical thinking kita sama creativity thinking kita ya. Biasanya di buku itu ada IUEO ya. Nah, pendekatan antar disiplin nih. Jadi si design thinking itu adalah kemampuan analytical thinking kita digabungin sama kemampuan intuitive thinking gitu ya. Nah, ini menjadi penting untuk dilakukan. Misalnya kalau dalam rapat-rapat, misalnya di kementerian atau di pemerintahan, ini penting banget nih teman-teman. Kalau misalnya kita selalu udah putuskan aja gitu, nanti lama-lama si timnya itu nggak kreatif dan nggak inovatif karena selalu diputuskan. Apalagi udah gimana aja, atasan aja gitu. Nanti kalau gimana atasan aja, nanti setiap inisiatifnya itu jadi buntu. Oleh karena itu, design thinking ini juga bisa digunakan dalam proses-proses rapat kreatif untuk menentukan apa sih permasalahannya, kemudian putuskan dalam rapat-rapat. Nah, ini menjadi penting sekali karena akan mengawinkan antara kemampuan analytical thinking sama kemampuan intuitif. Nah, dua-duanya itu jadi penting banget untuk mengawinkan keduanya, karena itu namanya design thinking. Sampai sini dulu, ada yang ingin tanyain nggak? Silahkan, raise hand. Boleh, silahkan. Siapa nih? Nggak ada? Oke. Boleh raise hand ya. Kemudian ada juga pertanyaannya. Oke. Nggak ada ya? Oke. Nanti boleh ya raise hand kalau kamu motong ya. Nah, si design thinking ini menarik karena dia mengawinkan konsepsi berpikir kreatif sama berpikir kritis gitu. Jadi orang banyak berpikir kreatif kayak saya seneng ya kreatif sama sekaligus kritis. Tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu. Halo Elsa, apa kabar? Halo Kang Dwi, Sehat selalu. Alhamdulillah, amin, sama-sama. Gimana gimana? Gimana? Apa Ya, yang bagian mana yang perlu dijelasin nih? enggak, tadi sedikit kecolek sih sama kesempurnaan gitu ya. Ketika kita menunggu kesempurnaan itu akan menjadi hambatan, bahkan lambat gitu prosesnya. Nah, saya sempat berpikir kalau misalkan kita mempunyai produk tidak diberikan atau tidak menuju kepada kesempurnaan itu, yang ada di pikiran saya ketika tidak sempurna dan kita memasarkan produk itu, ada beberapa customer kita mungkin pada saat menerimanya atau mencoba produk kita ada sedikit kekecewaan gitu. Sementara untuk fix kecewanya itu kita butuh waktu juga gitu. Jadi saya memikirkan kita perlu produk yang sempurna dulu nih gitu, baru kita pasarkan. Itu gimana, Kang? Ya, makasih Elsa. Sorry saya off cam karena sinyalnya Ya, unstable. Nah, jadi sebenarnya ketidaksempurnaan itu dilakukan sebelum launching justru. Justru sebelum launching. Jadi jangan sampai sebelum launching. Justru sebenarnya dilakukan MVP biasanya minimum viable product. Minimum viable product itu adalah hasil dari penyempurnaan dari iterasi. Misalnya kita jadwalin ya, pokoknya sebulan lagi launching gitu. Nah, si proses design thinking ini cepat-cepat dilakukan, misalnya dalam prosesnya seminggu, biasanya 5 hari, prosesnya itu pakai design sprint ya, tahapannya, kemudian kita bikin 1 minggu sampai prototipe pertama, nanti minggu berikutnya tuh cepat diiterasi, cepat, nah baru launching bulan depannya. Nah, itu akan meminimalisir kerugian gitu. Karena kita akan mendapatkan feedback langsung dari pelanggan. Caranya juga menarik kalau dalam design thinking itu. Jadi kalau bikin prototipe tuh kasih aja prototipe-nya. Banyak kesalahan yang dilakukan adalah ketika kita ngasih prototipe sama pelanggan, kita menjelaskan produk kita. Nah, itu tuh bukan caranya gitu. Tidak boleh menjelaskan produk kita, tetapi benar-benar mendeliver produk kita, kemudian dicoba sama pelanggan, kemudian kita amatin apa yang salah dari yang mereka lakukan, sehingga maksud kita tuh tidak tersampaikan, kemudian dia bisa. Nah, itu tuh dalam waktu, sehingga proses design thinking itu dilakukan saja dalam periode waktu tertentu baru di launching. Nah, harapannya ketika launching itu mendapatkan hal-hal yang minimum dari komplain-komplain pelanggan gitu. Jadi proses design thinkingnya tetap dilakukan, artinya sebelum launching gitu. Nanti launchingnya bisa ke MVP minimum viable 3, ke 4, ke 5, terserah kalau ada punya peluangan waktu. Tapi semakin cepat semakin baik, karena ketika kita lemparkan, kita akan mendapatkan feedback pelanggan yang makin bagus. Terima kasih, Elsa. Terima kasih banyak. Next ya, teman-teman.
Nah, si berpikir kreatif ini menjadi penting sekali untuk kita lakukan disandingkan dengan berpikir kritis. Nah, kalau berpikir kreatif itu membayangkan, menciptakan, merubah, merancang, membuat. Nah, orang-orang kreatif itu biasanya langsung eksekusi gitu, eksekusi gitu. Cuma kalau eksekusi nanti banyak juga karena kita tuh harus mempertimbangkan sustainability bisnis kita kan. Kan kita harus mempertimbangkan sustainability bisnis kita. Kecuali kita memang nyeni gitu, orangnya nyeni, ya udah pokoknya buat, kalau salah ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin bisnis nggak bisa gitu karena kita tuh ngomongin sustainability, ngomongin tentang mengukur kan. Kalau nanti bablas nggak bisa. Oleh karena itu disandingkan dengan berpikir kritis nih. Berpikir kritis itu mampu menganalisa, lihat kerusakannya di mana, membandingkan kategori urutan ranking. Nah, biasanya kalau yang kritis ini banyaknya tuh kesempurnaan gitu, sampai nggak jadi-jadi, nggak launching-launching. Akhirnya bikin buku belum sempurna gitu, nungguin sempurna nggak jadi-jadi gitu ya. Bikin kue belum enak gitu, terus aja sampai nggak jadi-jadi. Akhirnya nggak jadi-jadi ya, karena terlalu peka. Atau misalnya orang-orang kritis itu selalu, kuenya nggak enak gitu, tapi dia nggak come out dengan solusi. Kuenya nggak enak, tambahin ini deh gitu. Gue bantu. Nah, ketika kita mengawinkan antara kemampuan berpikir kreatif sama kritis itu biasanya kita bisa jadi problem solver yang baik. Oleh karena itu menarik kalau kasus di The Local Enabler, sebuah ekosistem yang kita bangun, anak-anaknya dibiasakan untuk punya kemampuan design thinking ini. Artinya ketika kita punya critical thinking, peka, kemudian dia tahu akan terjadi sesuatu, kemudian dia ajak, ayo kita gimana nih caranya gitu. Jadi kalau misalnya dia peka, dia hadir dengan solusi. Kalau nggak dengan solusi, ya adain aja design thinking-nya, proses design thinking-nya. Sehingga kita bisa memperbaiki, bisa merancang, bisa menyaring, bisa menemukan, bisa punya kriteria, dan mengkombinasikan serta menciptakan. Nah, ini penting banget teman-teman, kemampuan pemecahan masalah ini. Kalau misalnya kita orang kreatif, ya sandingkan sama orang kritis. Kalau orang kritis, ya sandingkan dengan orang kreatif, atau kita berdua. Nah, ini salah satu contoh adalah tahapan-tahapan yang biasanya kita lakukan untuk melakukan proses-proses design thinking. Nah, biasanya kalau di kampus nih, biasanya itu suka banget nih menganalisa gitu ya, menentukan tujuan, solusi, evaluasi. Itu di kampus tuh sangat analytical gitu ya, tapi lupa sama si empati-nya. Nah, kalau dalam design thinking, kalau teman-teman mulailah dengan berempati. Andai aku menjadi gitu ya, itu masih konteks apa, misalnya berempati sama ibu-ibu. Nah, di lingkungan ibu-ibu itu, suara saya masih kedengaran nggak? Agak khawatir nih. Masih kedengaran nggak teman-teman suara saya? Oke. Tadi sempat itu, sekarang sudah jelas, Kang. Oke, makasih. Nah, ketika kita berempati misalnya sama Elsa nih, Elsa seorang ibu rumah tangga, punya anak, kesibukannya gimana, kemudian analisis situasi itu biasanya kontekstualisasi gitu ya. Jangan ngomongin tentang seorang ibu, 2 orang anak, kemudian tanpa kontekstualisasi. Kontekstualisasinya itu adalah ruang dan waktu ya. Kondisi dia, waktunya seperti apa yang mempengaruhi beliau gitu ya, dari segi sosial, budaya, teknologi, ekonomi, kontekstualisasi. Jadi istilahnya itu kalau kita berempati, sandingkan sama konteksnya, ruang dan waktunya, tren apa yang akan terjadi sama dirinya, budaya apa yang mengena sama dirinya, tren ekonomi apa yang akan terjadi pada dirinya gitu ya, si empati. Jadi empati itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang dia ucapkan gitu ya, berempati, lepaskan dengan kepentingan individu kita ya, kepentingan institusi kita. Kalau berempati itu harus belajar ikhlas untuk melepaskan kepentingan diri kita dan institusi kita. Jangan sampai kita tuh berempati tapi dengan harapan bahwa bisnis kita akan masuk ke dalamnya. Jadi benar-benar lihat dari sudut pandang orangnya. Nah, kemudian sandingkan dengan analisis situasi atau kontekstualisasikan dengan ruang dan waktunya. Nah, setelah itu, ubah sudut pandang kita sama orang lain tersebut tanpa iming-iming institusi kita, tanpa membawa hal-hal yang ada dalam institusi kita atau diri kita ya. Jadi ubah sudut pandangnya. Nah, setelah ubah sudut pandangnya, sandingkan, tentukan tujuannya. Tujuannya adalah si orang itu definition of happiness-nya apa. Nah, kadang-kadang ketika kita ubah sudut pandang, kita tuh ngomongin definition of success institusi kita gitu.
Jadi buru-buru di si definition of success-nya itu adalah gimana nih kalau ngelihat Elsa, Ricky, Mbak Hizro gitu ya, kemudian langsung waduh ini kayaknya prospek nih gitu ya. Nah kalau udah buru-buru prospek tuh langsung gagal biasanya karena kita langsung kayak kita kepentingan organisasi kita. Nah, kalau kita berempati, memasangkannya dengan kontekstualisasi, kemudian sudut pandang, nah ini menentukan tujuan. Artinya, sebenarnya seorang Yusuf Riki misalnya, seorang Mbak Meta, seorang Mbak Hizro itu definition of success-nya itu apa? Definition of happiness-nya itu apa sebenarnya dari dia? Nah, jadi ketika melakukan proses design thinking itu sangat belajar nih si kepala kita dan tim kita tuh untuk memaknai empati dan sudut pandang orang lain dan definition of happiness dari setiap orang. Karena beda-beda. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak ngelepas kepentingan institusi dan organisasi kita, maka kita akan punya hal di mana kita tuh memaksakan definition of success kita sama individunya. Jadi nanti orang lain tuh bukan dekat sama kita, malah ngejauhin sama diri kita ya. Ini terjadi ya, terutama buat teman-teman yang bergerak di bidang financial institutions misalnya ya. Kalau nggak sampai jualan kue juga itu hati-hati ya. Karena itu kalau nggak pakai kontekstual dan definition of happiness-nya itu akan gagal. Nanti kita akan kelihatan perilaku kita tuh berubah sama orang lain, bukan sama kita. Ketika kita salah menentukan tujuan atau definition of happiness orang lain, maka yang kelihatan perubahan perilaku itu bukan sama kita. Perubahan perilaku kita, karena kita ngotot untuk memaksakan tujuan kita, itu akan kelihatan sama orang lain. Nggak dirasakan sama diri kita. Nanti kita akan punya contoh-contoh. Nah, setelah kita punya definition of happiness, misalnya ada Kang Adrian nih di sini, Adrian, ada Kang Cecep gitu ya, ada Kang Doni, ya, ada Mas Heri gitu ya. Itu tuh definition of happiness-nya beda-beda nih. Nah, oleh karena itu kita baru nih bergagasan, apa sih yang bisa memenuhi definition of happiness dia? Biasanya si definition of happiness ini menjadi tantangan untuk diwujudkan. Nah, itu namanya problem statement. Jadi problem statement itu ketika dia punya definition of happiness, tapi dia belum nyampe ke sana gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh suka salah dalam melakukan proses problem definition. Misalnya ya, ada sebuah kisah di setel dulu ya, saya stop dulu sebentar. Saya akan setel dulu Ibu Rofiatun, iklan dari Tokopedia. Coba dicek dulu apakah suaranya bisa keluar atau enggak. Ini iklan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Selamat pagi, kenalin. Suaranya bisa keluar kah, teman-teman? Bisa, aman. Oke, kita dengar dulu ya. Saya Warung Rofi, dan dia pemilik saya, Rofiatun. Seorang istri dan ibu 5 orang anak, 2 di kampung, 3 di sini. Ibu dulu kerja di Riyadh dan Singapura. Tapi karena kangen keluarga, ibu balik lagi ke Indonesia. Di 2014, ibu memulai buka warung untuk menghidupi. Nggak lama, lahir Vika, lalu Viko. Kenapa buka warung, Bu? Dulu ibu kerjanya jagain anak orang. Kalau buka warung kan bisa jagain anak sendiri. Keinginan nggak seperti kenyataan. Ibu kerepotan jaga anak karena sering pergi belanja kebutuhan warung. Apalagi sejak kelahiran si bungsu, Vina. Halo Vika, Viko. Tadinya mau ngurusin anak, malah repot ngurusin warung. Ibu sering kewalahan bagi tugas sama suami. Kalau di posisi ibu, saya pasti udah nyerah. Tapi keadaan lebih mudah ibu pakai mitra Tokopedia. Ibu bisa nyetok barang sambil jaga anak. Beli mie instan atau minuman saset, tinggal klik. Nggak lama, barangnya dateng. Sejak itu, aku juga melebarkan sayap. Orang nggak cuma beli mie instan dan minuman saset. Tapi beli pulsa, token listrik, bahkan sampai voucher game, dan bayar angsuran kredit. Sejak ada fitur Tempo juga,
Ibu makin jago ngatur uangnya. Bisa beli sekarang, bayar belakangan. Dengan mitra Tokopedia, ibu gampang untung. Senang kalau lihat ibu sekarang. Anak-anak jarang ditinggal, makin dekat sama keluarga. Terima kasih ya, Bu. Udah bikin saya nggak cuma sekedar warung, tapi juga rumah yang penuh cinta. Perjuangan itu bisa dimulai kapanpun dan dimanapun. Semoga perjuangan ibu menghasilkan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Saya Rofiatun dan saya baru mulai. Sampai jumpa. Mitra Tokopedia, gampang untungnya. Oke, saya akan mengundang ya untuk teman-teman mendefinisikan sebenarnya Tokopedia ini memberikan apa sih, gitu ya. Oke, silakan. Sebenarnya Tokopedia ini memberikan apa sih? Boleh? Pada Rofiatun, boleh? Silakan. Kang. Ya, silakan Kang Riza. Jadi Tokopedia itu memberikan solusi buat Ibu Rofiatun karena dia berempati dengan problem yang dia dihadapin sekarang. Simpelnya seperti itu sih. Problemnya apa Bu Rofiatun teh? Dia dulu pengennya pulang ke Indonesia itu kan pengen bisa dekat sama anaknya. Justru setelah pulang malah jadi sibuk ngurusin tokonya. Ketika itu ya dia ada value dia yang awalnya dia pengen dekat anaknya malah jadi hilang. Jadi ketika si Tokopedia tadi ngasih solusi itu menjadi kan hasil dari empati ya dari apa namanya dari problem yang dihadapi sama si Ibu Rofiatun ini sendiri gitu. Ya, jadi problem definisinya apa Kang Riza? Problem definisinya adalah bahwa si user ini dalam hal ini adalah si pemilik warung bisa mengontrol apa namanya aktivitasnya langsung di tangan dia gitu. Ya. Kurang nih. Kurang bisa. Oke, tambahannya silakan. Ya. Ibu Rofiatun itu adalah seorang ibu yang kerja di Arab Saudi sama Singapura ya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang pertama. Yang kedua dia rindu suaminya ya. Yang ketiga adalah dia ingin bersama anak-anaknya mendampingi pendidikannya lah di anak-anaknya. Nah, jadi dari ketiga ini jadi problem definisinya apa nih? Silakan teman-teman. Kang Riki, mangga. Problem definisinya. Nggak ada suaranya Kang Riki, suaranya. Kalau Novia bilang memberi waktu dan tempat agar bisa bersama anaknya. Ya, memberikan waktu dan tempat agar bersama anaknya. Itu yang. Nah, pertanyaannya, kalau ekonominya gimana nih? Kalau ekonominya di mana? Silakan Kang Riki, di mana? Ya, problemnya Bu Rofiatun adalah dia yang pertama sih problem ekonomi ya Kang, yang kedua problemnya dia dengan jauh dengan keluarga. Itu dua masalah. Ya. Tokopedia ini membantu Bu Rofiatun untuk mendefinisikan kesuksesannya. Iya, kepanjangan soalnya itu tuh problem statement-nya tuh. Jadi panjang banget gitu. Ingat ya, tadi saya ingin lihat teman-teman, ubah sudut pandangnya jadi Bu Rofiatun, tentukan tujuannya. Nah ini tentukan tujuannya. Bu Rofiatun tuh tujuannya apa Mbak Hizra? Tujuannya dapat memasukkan ekonomi sambil ngurus keluarga. Ekonomi sambil ngurus keluarga. Ya itu tuh apa tujuannya? Parameternya tuh ekonomi sama dekat keluarga kan, itu parameter. Iya. Nah itu tuh dua parameter itu, kalau saya boleh lengkapi itu tiga ya. Ekonomi, dekat suami, dekat anak gitu. Nah itu tuh tiga parameter untuk mewujudkan apakah? Bahagia. Ya benar tuh, bahagia tuh, benar bahagia. Elsa bisa tambahin nggak? Ya, untuk memanage kebingungan juga. Jadi kalau ibu ini rada panjang, saya jawabnya nggak apa-apa, Kang. Nggak boleh panjang kalau problem statement itu harus singkat justru. Kalau panjang nanti pakai dan. Nah, justru harus singkat gitu. Oke, kebahagiaan dan manajemen waktu. Nggak pakai dan pokoknya. Oh, nggak kebahagiaan. Saya Kang. Jadi gini ya. Silakan. Penasaran. Kepuasan hidup. Kepuasan hidup. Tadi sebenarnya udah bahagia tuh bener loh, kepuasan hidup. Nah, tadi di Tokopedia tuh sebenarnya disebutkan tuh tujuannya Ibu Rofiatun. Apa coba? Mas Justinus, Brian, senang berumah tangga. Bisa sih. Tapi tadi tuh sebenarnya teman-teman tuh artinya nggak nyimak nih. Tokopedia. Rumah yang penuh cinta. Rumah yang penuh cinta itu 3 parameternya. Dekat anak, dekat suami, punya duit.
gitu. Nah, kebanyakan kita tuh fokusnya tuh sama yang satu-satu gitu. Makanya nanti perbankan nih, Kang Riza, udah kasih kredit syariah aja gitu. Jadi sepotong-sepotong gitu ngasih solusinya itu. Atau misalnya ya udah nanti kita kasih PAUD aja lah gitu. Sepotong-sepotong. Kalau enggak, ya udah kita cariin istri baru aja buat suaminya. Lalu lebih absurd lagi nanti kayak gitu kalau kayak gitu tuh. Jadi kita tuh nggak bisa motong-motongnya, tapi jadikan problem statement itu sebagai sebuah kesulitan Bu Rofiatun dalam menentukan tujuannya. Jadi banyak sekali kita itu kesulitan nih menentukan tujuan. Kalau teman-teman mau belajar design thinking lewat iklan-iklan itu, teman-teman bisa nonton iklan-iklan Thailand ya. Iklan-iklan Thailand itu sangat design thinking banget ya. Sampai kita tuh mentertawakan diri sendiri karena bener banget gitu. Itu tuh bener kejadian gitu. Kebanyakan tuh iklan-iklan yang mentertawakan diri sendiri itu karena bener ya, Bu Rofian itu rumah yang penuh cinta. Rumah yang penuh cinta itu punya 3 parameter. Dekat anak, dekat suami, punya uang. Udah itu aja. Bisa nggak kita menciptakan produk itu? Boleh nanya sekalian curhat nggak, Kang? Gimana? Soal kritik kreatif sama kritis tadi tuh, Kang. Ya, jujur ya, kalau di tim saya sih pasti yang kreatif banget nih orang marketing. Orang marketing itu gas-gas saja lah istilahnya ya. Nah, biasanya berbenturan tuh sama orang finance, Kang. Agak kritis ini bayarnya lama atau segala macam, kita segala registrasinya lama, berapa lama bayarnya, ya lebih ke sana lah gitu kan. Yang jadi kademluhan itu biasanya ketempuhan tuh kan kita tetap harus mutusin, Kang. Gimana ya, Kang, cara terbaik buat berempati jadi penengah dua orang ini? Jadi ini tuh tandanya Kang Ricky itu enggak melibatkan timnya secara kolaboratif. Karena setiap rapatnya itu sendiri-sendiri. Marketing rapat sendiri, sales rapat sendiri, ini rapat sendiri. Itu namanya tim silo. Kalau tadi diingat teman-teman, salah satu proses design thinking itu adalah horizontal. Bekerja secara horizontal memecah silo. Jadi kalau itu tuh kalau dalam agile nanti pembahasan kita selanjutnya adalah membangun tim yang cross functional ya. Cross functional. Jadi itu jadi penting karena kita tuh jadi berempati sama marketing, berempati sama finance, berempati sama itu dan lain-lain. Itu menjadi penting sekali untuk kita melakukan proses-proses pendekatan itu. Nah, itu kita belajar dari Ibu Rofiatun ya. Oleh karena itu teman-teman, itu tuh yang menjadi challenging sih menentukan problem statement itu. Karena kadang-kadang kita tuh jadi parsial. Kalau perbankan itu banyak banget yang jadi sepotong-sepotong karena misalnya Ibu Rofiatun ya udah kasih KUR aja, kredit usaha rakyat gitu. Kalau enggak pemerintah ya udah kasih aja, karena nggak tahu ini happiness-nya si Ibu Rofiatun. Nah, kalau kita udah tahu, maka kita bergagasan lah. Nah, makanya tadi yang Ibu Rofiatun itu ungkapkan sebenarnya adalah proses-proses bergagasannya itu menghadirkan produk yang bukan ngasih fitur, bayar PLN, bayar ini, bukan fitur, tetapi solusinya itu adalah yang membantu Bu Rofiatun hidupnya lebih bahagia. Sehingga dia itu memberikan value sama benefit. Jadi narasinya itu memberikan value sama benefit. Udah terlalu pusing kalau kita menciptakan aplikasi yang kayak fitur. Nggak usah terlalu banyak kayak fitur, tapi pastikan dia itu menemukan value sama benefit. Nah, kalau kita menciptakan produk yang value sama benefit, itu tuh artinya pasti ngejawab problem statement yang valid tuh. Kalau problem statement-nya valid, pasti kita akan mencari solusi yang value sama benefit. Kalau problem statement-nya parsial, seperti tadi kan, apa nih jawabannya ya? Tadi saya baca dulu nih, kayak senang berumah tangga gitu ya, Justinus benar juga ya, atau tercukupi kebutuhannya Kang Hernawan gitu ya. Kalau tercukupi kebutuhannya nanti itu parsial, jadi nanti tuh kredit tuh jawabannya. Udah pakai pinjol aja, Anda akan mendapatkan itu. Jadi aja salah kan, pinjol itu kan hanya parsial. Makanya kita tuh harus benar-benar problem statement-nya benar sehingga menghasilkan value sama benefit. Itu menjadi penting. Atau misalnya kayak ini, kayak Mas Doni, mengatur ekonomi keluarga, iya, keluarga secara seimbang. Nah, happiness, nah itu udah mulai bener nih. Nah, tapi kalau misalnya problem statement-nya itu belum, oh iya itu banget gitu ya, itu tuh menjadi perlu diiterasi lagi. Satu hal teman-teman, jangan nanya problem definition sama orangnya. Tidak boleh bertanya sama orangnya. Tapi meminta orang itu untuk bercerita ya. Kadang-kadang misalnya kalau kita punya pacar atau punya istri atau punya suami, bertanya misalnya, sayang, kamu tuh masalahnya apa sih gitu. Itu tuh pasti jadi berantem ya.
itu tuh pasti berantem dan nggak mungkin gitu. Kamu tuh kok nggak ngerti aku sih gitu kan, itu tuh jadi salah. Sama juga dengan konsumen kita nanya masalah ibu tuh apa sih gitu. Nanti kalau yang muncul mungkin dia nggak berantem. Saya tuh perlu uang Pak gitu. Jawabannya kayak gitu. Kasih modal dong gitu. Nah Justri pakai design thinking itu langkah pertama adalah mendefinisikan problematika. Kitalah yang bertugas untuk merajut gitu ya, problem definition. Terus Rofiatun itu tugasnya apa? Memvalidasi. Jadi konsumen itu bertugas untuk memvalidasi. Yang bertugas untuk merancang problem statement itu kita. Nah, makanya diiterasi. Nah, kalau kita udah punya problem statement-nya, bergagasan, cari solusinya, bikin purwarupanya. Bikin purwarupa tadi ya, purwarupa itu prototype, kemudian dikasih sama orang lain. Kemudian dalam kurun waktu tertentu dapat feedback, kemudian kita iterasi. Jadi istilahnya itu adalah mengiterasi ya. Jadi mengulang lagi dalam rangka waktu. Sampai sini ya, dia mau tanyain dulu nggak teman-teman? Silakan. Kang Dwi mau nanya, Kang Dwi. Ayo Kang, mangga. Untuk off cam ya, selalu nggak stabil internetnya. Nggak apa-apa, sama nih internetnya. Untuk case NGO, Kang, ini kan di rumah saya ada yayasan. Aktivitasnya kan Kang Dwi udah tahu lah, ada rumah tapis sama rumah tapis alam, dan jadi kan ini kan sebetulnya yayasan dari istilah kalau di ini kan di atas ya. Kalau untuk aktivitas design thinking sendiri, apakah itu perlu di tiap level tadi? Atau seperti apa? Kayak misalnya gini, kayak rumah tapis general lah itu kegiatan benar-benar sosial gitu. Tapi kan kalau misalnya sekolah nanti ada social business. Terus rencana saya kan next step adalah membuat konsultan untuk yang pendidikan fitur, kan itu benar-benar totally bisnis gitu ya. Nah itu gimana Kang dari sisi desain? Apakah dari masing-masing part itu atau gimana, seperti apa Kang Bi? Kalau saran saya jangan di part by part ya, nanti capek hidupnya Kang. Jadi buat aja sebagai satu kesatuan yang sistematis gitu. Itu menurut saya social business ya. Nanti kita akan membahas itu di pertemuan ketiga tentang running business nih, bisnis social kan, itu namanya bisnis sosial. Kang itu harus punya produk yang disukai sama pelanggan sehingga dibeli pertama. Yang kedua, masalahnya kalau kayak rumah tapis itu validasinya itu nggak cuma sama konsumen, tapi sama penerima manfaat. Pertama, kalau Akang itu kayak gitu, artinya Kang Riza itu harus punya produk yang disukai dan dibeli sama pelanggan karena dibutuhkan dan bagus. Yang kedua, programnya harus diminati sama penerima manfaat. Jadi programnya itu harus divalidasi berdasarkan problem statement penerima manfaat. Jadi memang PR-nya dua. Kalau semakin kompleks, sebenarnya makin seru ya kalau design thinking. Jadi ada dua problem statement yang Kang Riza harus validasi. Pertama, produknya disukai sama konsumen dan dibeli dan dibutuhkan. Yang kedua adalah problem statement dari penerima manfaat. Jadi dua. Jadi nanti pakainya dijadikan karena itu satu goal. Nanti wujudnya adalah berupa organisasi yang purpose-led organization. Purpose dipimpin oleh atau dipandu sama keinginan, purpose-led organization. Nanti pertemuan kedua kita belajar purpose-led organization. Gimana caranya kita bergerak dengan purpose dan cara-cara yang unik sehingga kita bisa punya energi untuk tetap bergerak, menggerakkan si bisnisnya itu. Jadi kalau misal-misal capek, Kang, menurut saya terintegrasi. Baik, terima kasih banyak, Kang. Thank you. Mas Heri, halo, apa kabar? Sehat selalu ya. Halo, Mas Dwi. Izin, Mas. Thank you insight-nya. Aku izin nanya, Mas Dwi. Ya. Kan sempat ya pernah dengar ada namanya value pyramid ya di marketing ya, yang dari piramida kebutuhan. Nah, boleh cerita dikit nggak kaitan antara si ini dengan si data ini sendiri gitu. Jadi kayak menarik deh gitu, Mas. Punya pengalaman gitu, Mas, mungkin izin. Ya, punya banget. Jadi sebenarnya value pyramid itu kalau misalnya dijadiin piramida ya, secara sederhana itu fitur, benefit sama value. Jadi di atas tuh value. Jadi ke fitur itu fungsional gitu. Kalau misalnya kita menawarkan yang fungsional itu paling bawah lah pokoknya. Kalau misalnya kita nawarin barang atau produk yang hanya sekedar fungsional, itu tuh value proposition-nya paling bawah. Tapi kalau udah value itu paling oke. Paling atas tuh benefit ya. Misalnya biasanya yang paling atas tuh transcendental, ketuhanan. Yang paling atas tuh kehutanan. Kamu jual misalnya kita jualan apa ya? Pokoknya value yang paling tinggi itu adalah yang kaitannya sama ketuhanan lah. Ketika kita terpanggil kayak, yuk kita bersedekah gitu, nanti kita masuk surga gitu, ketuhanan gitu. Nah itu tuh sangat memungkinkan sehingga kita bergerak. Biasanya digunakan sama, mohon maaf nih, kayak jual jilbab yuk gitu. Nanti kamu jual jilbab saya terus nanti jadi ini dan lain-lain misalnya gitu ya. Tapi
itu tuh memang ada value-nya yang semakin meningkat ya. Tapi sebenarnya tipsnya sama triknya adalah kalau ketika kita mau punya piramida paling atas, itu tuh problem statement-nya tuh benar-benar harus valid. Maaf Kang, putus-putus. Jadi si problem definition-nya tuh enggak. Aduh. Oke, kita mulai lagi. Saya matiin kameranya. Kedengaran lagi sekarang? Kedengaran, Mas. Kedengaran, Kang. Jadi sebenarnya semakin tinggi si value proposition-nya itu kalau teman-teman itu benar-benar problem statement-nya validasinya tuh bagus ya. Kalau misalnya problem statement validasi biasanya dengan jawabannya dari si beneficiaries atau customer bilang, kok bisa sih kamu menyatakan itu, kok bisa sih, kok iya benar banget itu. Nah biasanya kayak gitu. Efeknya bukan wow tapi aha ya, sampai ke aha gitu, itu banget yang gue rasakan, kok lu bisa banget. Nah itu tuh valid itu si problem statement-nya. Biasanya kalau misalnya ibu butuh uang ya, iya butuh uang, itu tuh bukan valid karena ya iyalah saya butuh uang gitu. Enggak, ibu butuh rumah penuh cinta ya, di mana ibu tuh pengen ketemu suami sama anak sama pengen punya uang cukup kan? Iya itu banget, rumah penuh cinta bener. Nah sampai gitu validasi itu. Nah kalau kita memvalidasi biasanya si piramida value proposition-nya makin tinggi, Mas Heri. Oke. Oh jadi kebayang. Berarti yang Tokopedia tadi bener-bener dia berhasil sampai atas, sedangkan bank-bank pada umum cuma fungsional ya Mas ya gitu ya? Banget, bank-bank pada umumnya tuh fungsional banget, dia nawarin fitur. Tapi kalau misalnya kayak Genius atau yang sekarang tuh Bank Jago ya, itu tuh bagus banget menurut saya pakai design thinking dia karena nawarin itu benefit ya, karena dia tahu problem statement orang-orang. Saya pakai Genius juga karena dia tuh tahu apa dan lain-lain. Nanti itu ada namanya kalau di buku saya tuh the jobs to be done. Dicari part the jobs to be done itu ya. Itu ada part the jobs to be done itu adalah proses di mana kita tuh mendefinisikan sebenarnya tuh kita tuh bukan upgrade produknya, tapi upgrade usernya. Kalau kita bikin produk yang upgrade usernya, itu tuh udah value sama benefit. Gitu. Oke ya, teman-teman. Itu ada di job to be done. Thank you. Nah, jadi dalam design thinking ini, teman-teman tuh jadi challenge nih, karena itu tuh user-centric tuh cukup challenging ya, karena kita tuh selalu dimanjakan sama hal-hal yang visual, barang di depan mata yang kelihatan, yang less powerful itu sebenarnya barang bentuknya, tetapi yang more powerful tuh mindset orang. Jadi utamakan orang. Jadi kita mulai dengan memahami orang yang menggunakan layanan, kebutuhan, kekuatan, aspirasi mereka. Makanya nanyain itu bukan apa sih masalahnya gitu, tapi didengerin sambil ngopi, makan seblak gitu, makan karedok gitu ya, langsung memuntahkan isinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia suka batik, kita ngomongin bermulai dari batik, kemudian dia bercerita tentang banyak hal. Kemudian dalam design thinking ini menarik karena berkomunikasinya itu nggak pakai bahasa isyarat ya, nggak pakai bahasa yang kalau orang pacaran itu kamu nggak ngertiin aku ya gitu ya, nggak gitu, tapi benar-benar secara visual dan inklusif gitu, membantu orang lain untuk mendapatkan pemahaman bersama tentang masalah idenya. Nah ini juga menarik, kenapa? Karena saya sarankan teman-teman pakai design thinking ini untuk juga timnya, membuat tim yang makin kompak. Membuat tim yang makin kompak itu bukan dengan pelatihan, tapi justru hadir dalam kesempatan kita berbicara sama orang-orang. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan tim kita untuk mengajarkan solusi itu, ajarkan dulu mendengar, baru putuskan gitu. Kadang-kadang kita tuh suka nggak sabar untuk langsung memutuskan gitu. Nah itu tuh namanya nggak empowering, karena justru sekarang itu tim itu harus bukan controlling, tapi empowering. Nah, salah satu cara untuk empowering itu pakai design thinking. Pandu dia dulu untuk berpikiran luas, baru pandu dia untuk memutuskan. Sehingga kita tuh mengajarkan mereka kreativitas untuk divergen, kemudian memutuskan decision making. Secara visual, kemudian paham bersama. Dan berikutnya si design thinking ini adalah berkolaborasi dan berkreasi bersama ya. Jadi bekerja sama dan mendapatkan inspirasi dari apa yang dilakukan sama orang lain. Sama seperti gini loh tadi. Jangan terburu-buru setuju, karena setuju itu bukan tujuan gitu, tapi bergagasan gitu, yang memberikan aspek lain gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau di organisasi tradisional itu dicarikan kita setuju, selalu kayak gitu. Tapi latar belakang perbedaan setuju itu harus dieksplorasi. Bisa jadi kita tuh setuju. Oleh karena itu harus mendapatkan inspirasi dari apa yang orang lain lakukan, walaupun sama pekerjaannya. Misalnya
kita suka sama-sama naik sepeda gitu. Yang satu mungkin untuk diet, yang satu untuk olahraga, yang satu memang untuk having fun, yang satu adalah untuk menghargai bahwa sepedanya dikasih orang tuanya. Nah, si why-nya ini sebenarnya yang harus diketahui walaupun kita sama-sama naik sepeda gitu kan. Nah, kadang-kadang kita terjebak sehingga kita berpikirannya tuh ke sepedanya, bukan karena why-nya. Nah, terakhir dalam design thinking ini kita belajar beriterasi. Iterasi itu mengulang ya. Menarik banget karena ini adalah untuk menemukan kesalahan sejak awal. Seperti tadi Teh Elsa katakan ya. Makanya kita punya periode untuk blueprint prototyping. Makanya pertanyaan untuk kementerian bisa nggak? Bisa banget. Justru sangat penting pakai design thinking karena kita harus menciptakan produk-produk dan program-program yang dicintai gitu. Yang memenuhi definition of happiness-nya orang-orang. Sehingga nanti kita nggak kehilangan energi untuk meminta, ayo dong wajib ini, wajib ini, wajib ini. Maka kementerian-kementerian, kebetulan saya juga adalah seorang ASN, paling males banget kalau nerima ketika harus ngisi formulir kalau tidak ada sanksi, kalau nggak sanksi gitu. Pendekatan sanksi itu udah lewat. Justru kita tuh harus mengutamakan narasi peluang yang optimis sehingga orang dengan sukarela mengisi walaupun pekerjaannya berat sekalipun. Kalau kita bisa mengubah narasinya pakai design thinking, orang akan melakukan sebuah perubahan dengan energi yang berbeda juga. Nah, iterasi ini dilakukan untuk menemukan kesalahan sejak awal, menghindari resiko, dan membangun kepercayaan pada ide-ide kita. Membangun kepercayaan pada ide-ide kita loh, ya, itu yang namanya narasi tadi. Karena kalau misalnya kita ngomongin ide, gagasan itu belum berwujud, maka kita tuh perlu orang yang terpengaruh dengan narasi atas gagasan kita. Nah, beda dengan era lalu, pada industri-industri lalu, ketika kita tuh percaya kalau ada best practice. Nah, sekarang itu zaman revolusi industri itu bukan pada best practice, tapi pada eksperimental. Maka kalau kita merujuk pada best practice di era revolusi digital ini nggak bisa kita tuh ngomongin tentang best practice karena udah beda. Yang harus dilakukan itulah kesalahan-kesalahan yang dipercepat, kemudian dapat insight, kemudian berinovasi. Karena kalau best practice di era disruptif ini ya nggak berfungsi teori masa lalu pada teori sekarang. Nah, hal yang paling penting dalam design thinking adalah berpikir divergen. Paling penting, divergen, memperluas probabilitas. Ini yang sangat challenging sekali, karena kadang-kadang kita jadi orang yang parokialisme. Ya. Parokialisme itu menganggap bahwa diri kita tuh paling benar karena kita membawa pengalaman dari masa lalu yang pada diri kita tuh benar gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan terutama buat teman-teman yang bekerja di institusi, karena kita tuh merasa bahwa institusi kita harus diperjuangkan. Sehingga dalam mencari solusi atau konsumen itu selalu nempel kepentingan institusinya, kepentingan organisasinya. Padahal dilepas dulu untuk mendapatkan probabilitas. Nah, dalam design thinking ini sangat diperlukan orang-orang dalam tanda kutip gila. Orang-orang gila itu orang-orang yang beda pandangannya sama kita, gitu ya. Beda pandangannya sama umumnya. Karena dia itu biasanya punya helicopter view yang lebih tinggi, wisdom yang lebih dalam, kemudian wawasan yang lebih luas, di mana kita nggak punya pengalaman itu. Nah, kadang-kadang dalam sesi-sesi divergen ini, kita tuh bisa menemukan orang dengan probabilitas yang banyak, kemudian kita menemukan dalam tanda kutip orang-orang gila. Nah, inilah yang sebenarnya dicari. Orang-orang gila dalam tanda kutip ini yang punya wawasannya beda dengan sudut pandang yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Oke, kita tanya dulu ke Fahdiana ya. Halo Mbak Fahdiana. Kalau program ini sudah berjalan, apakah design thinking ini bisa digunakan dan stepnya apakah sama serta DT? Apakah bisa digunakan untuk NGO kah? Bisa, sangat bisa. Untuk setiap hal yang memerlukan solusi, sangat mungkin design thinking ini. Prosesnya sama, tapi nggak boleh dilewat, tapi bisa diakselerasi. Jadi prosesnya itu yang tadi saya kemukakan ini bisa dilakukan, bisa diakselerasi, tapi nggak boleh dilewat. Nggak boleh di jump into solution, tapi bisa diakselerasi. Bisa dipakai di NGO, bisa banget. Kita di The Local Enablers ada namanya The Local Enablers Community and Product Development. Dia keliling-keliling Indonesia, ke luar pulau untuk membangkitkan komunitas dengan pakai design thinking. Nah, si design thinking ini menarik ya teman-teman, karena salah satunya adalah Mas Heri nih. Mas Heri salah satu mentor kita ya. Kang Riza juga mentor kita di Unpad ya. Senang sekali bisa ngundang Mas Heri, Mas Riza, seseorang yang banyak banget kompetensinya ya. Termasuk Kang Hernawan dan teman-teman yang jadi mentor di Unpad, yang mentornya tuh pakai ini.
Saya nggak punya uang, Mas Heri, Mas Riza, Kang Riza nggak punya uang untuk membayar mentor-mentor keren teman-teman. Tetapi gimana narasi itu bisa membangkitkan untuk terlibat? Karena kita tuh selalu ada keterbatasan anggaran, waktu, peraturan, SDM, dan lain-lain. Nah, justru dengan keterbatasan ini, si design thinking ini bisa menemukan hal-hal baik untuk tetap pada goals kita. Oleh karena itu, design thinking itu punya istilahnya double diamond. Tapi kita ngomongin dulu tentang diamond yang pertama dulu ya. Jadi, biasanya itu divergen. Divergen itu mencipta berbagai pilihan baru. Misalnya kalau teman-teman rapat ya 1 jam, biasakan setengah jam pertama mencipta berbagai pilihan baru, setengah jam kedua memutuskan pilihan. Nah, kadang-kadang orang tuh tiba-tiba udah putuskan aja gitu. Putuskan aja, gimana setuju? Setuju gitu. Nah, dilewat si proses divergennya. Makanya tadi kalau misalnya rapat jangan lupa sisakan 1 kursi kosong. 1 kursi kosong itu untuk membuat kita mencari lagi pilihan-pilihan divergen. Jadi divergen itu kalau cermin itu kan memancarkan cahaya gitu ya, jadi kita cari orang-orang berbeda, kemudian baru putuskan. Convergent, making choices, itu pengambilan keputusan. Nah, ini artinya beragam pilihan baru, kemudian memutuskan pilihan baru. Nah, ini yang dipakai dalam design thinking namanya double diamond. Double diamond itu adalah memahami dulu, baru menciptakan. Nah, kadang-kadang ada istilahnya jump into solution nih, jump into solution, jangan buru-buru solution. Ada bukunya bagus deh. Fast thinking, slow thinking ya. Slow thinking, fast thinking ini bagus banget bukunya. Slow thinking itu bagus kok. Slow thinking itu artinya sebenarnya pahami dulu baru mencipta. Jangan tiba-tiba fast thinking yang langsung mencipta tanpa memahami. Nah, biasanya kawan-kawan yang kurang laku dagangannya, misalnya kalau teman-teman itu biasanya langsung mencipta. Tapi ya nggak apa-apa kalau prosesnya itu dilakukan secara iteratif ya. Nah, yang aku tuh empathize dulu untuk memahami pakai divergent thinking, memahami. Nah, titik yang pertama itu adalah kayak Bu Rofiatun tadi. Bu Rofiatun itu bertujuan untuk ingin mendapatkan rubah yang penuh cinta. Nah, itu problem statement. Nah, baru kita bergagasan. Jadi si double diamond yang pertama, empathize, mencari tahu banyak orang, kemudian convergent, putuskan problem statement-nya apa, divalidasi. Kemudian ideate itu kumpulin lagi orang-orang untuk mencipta, baru divalidasi solusi. Sampai sini, ada yang ingin tanyain dulu nggak, teman-teman? Silahkan. Boleh loh, silahkan, on mic. Adakah? Mas Doni, silakan. Ya, terima kasih Kang Indra. Ya, mangga Kang. Saya mau balik lagi, boleh ya? Balik ke problem statement ya. Ya. Nah, pendefinisian problem statement ini apa sih yang mau kita sasar ya? Sisi emotionnya atau apa gitu ya? Terus yang kedua, gimana kriteria problem statement ini? Apakah harus, kalau kita dalam itu kan ada istilahnya SMART ya, ada spesifik, ada measurable gitu ya. Terus bisa terukur dengan waktu. Nah, bagaimana tuh Kang kita mendefinisikannya biar tidak keluar dari koridor gitu? Ya. Mungkin itu kan. Ya. Kenapa harus tidak keluar dari koridor? Jangan-jangan kita mesti keluar koridor Kang gitu. Jangan-jangan kita itu berasumsi bahwa asumsi kita tuh benar gitu. Makanya jangan-jangan kita perlu keluar koridor Kang gitu. Kadang-kadang misalnya gini ya, ada sebuah perbankan yang pokoknya kita ngasih kredit gitu, ngasih kredit aja gitu. Boleh nggak kita keluar dari koridor ngasih kredit? Justru kita tuh butuh sesuatu yang out of the box kan, lateral thinking. Jangan-jangan tuh perlu kita keluar. Nah, makanya si problem statement itu karena kita tuh user centric kan. Jadi si user centric itu adalah yang membuat dia punya value dan benefit dan membuat dia sangat happy gitu ya, sangat senang gitu. Jadi sangat kuantitatif dan kualitatif banget gitu, emotional. Jadi karena ngomongnya tuh user centric, pasti kaitannya tuh sama emosional yang membangkitkan dia untuk mencapai kebahagiaannya. Kayak tadi kasusnya Bu Rofiatun. Beda sama Kang Doni misalnya, itu definition of happiness-nya apa? Saya kasih contoh misalnya kayak gini. Kalau misalnya saya mendampingi ibu-ibu rumah tangga yang jualan keripik ya, peyek misalnya, saya tanya dulu, ibu anaknya berapa? 2. Ibu anaknya 2, 1 SD, 1 SMA. Oke, berarti ibu kebutuhannya berapa? Kebutuhannya tuh 3 juta per bulan. Oke, kalau gitu kita jualan sampai 3 juta ya, 3 juta per bulan ya. Oke, kita bikin time frame-nya. Dalam 4 bulan kita akan berlatih mewujudkan ibu punya penghasilan
3 juta per bulan. Definition of happiness-nya itu apa? Karena dia itu berjualan untuk membiayai anak-anaknya. Nah, kadang-kadang yang kita lakukan itu adalah ke tukang peyek itu nggak nanya definition of happiness-nya, buat apa bikin pabrik. Nanti kita akan buat apa dagang. Kita bikin pabrik ya, yang 1000 box, diajaknya terlalu jauh gitu. Padahal definition of happiness-nya tuh membiayai anak-anaknya gitu. Mulailah dari situ. Biasanya nanti kalau udah berhasil membiayai anak-anaknya, itu pabrik akan jadi akibat gitu. Tapi kalau misalnya kita mimpinya jadi pabrik, bikin pabrik yang 1000 pieces per hari, kemudian dia malah jadi nggak keurus anak-anaknya, kemudian dia malah stres dan nggak terwujud. Nah, itu jadi penting sekali untuk memandu si definition of happiness. Jadi memang sangat emosional kan kaitannya. Dan sekarang itu banyak produk-produk yang sangat emosional ya, bagus ya. Iklan-iklan Thailand lah contohnya ya, banyak iklan Indonesia yang pakai di Thailand. Kayaknya termasuk yang Tokopedia itu dibuatnya di Thailand juga. Nah, jadi sangat emosional, sangat kualitatif kan. Itu tuh salah satu cirinya ya. Beda sama yang produk sentrik. Kalau produk sentrik itu biasanya sangat kuantitatif, besaran, angka gitu, yang kemudian malah menjauhkan dari si konsumennya. Nah, beberapa produk yang sangat user centric ya, biasanya perusahaannya tuh punya visi juga user centric. Misalnya kayak gini, menjadi perusahaan yang dirindukan oleh konsumennya, atau menjadi perusahaan yang dicintai oleh konsumennya, atau menjadi produk yang paling mudah digunakan oleh konsumennya. Nah, biasanya visi-visinya tuh kayak gitu. Menjadi perusahaan yang bisa yang paling membahagiakan bagi konsumennya. Itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang udah mulai shifting. Beda sama perusahaan-perusahaan yang masih tradisional yang menjadi nomor 1 di Asia, menjadi nomor 1 di Indonesia. Nah, beda banget karena kalau misalnya kita jadi produk yang paling dirindukan di Indonesia, pasti udah jadi nomor 1 di Indonesia. Jadi akibatnya. Jadi biasanya tuh jadi salah gitu si definition-nya. Jadi memang sangat emosional. Jadi sangat bagus. Dan kita jadi menghasilkan produk yang gimana ya? Produk yang paling dirindukan ya. Gimana caranya produk menjadi dicintai. Gitu Kang Doni. Makasih pertanyaannya. Oke, siap nuhun Kang. Jadi ini nuhun, sebenarnya Kang. Related sama goal-nya ya, goal-nya dari user ya. Seperti itu ya Kang. Ya. Related sama goal-nya, benar Kang. Nuhun Kang. Mbak Hizro, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kang. Gimana? Ya, mau tanya. Kalau gimana? Kalau misalkan bisa nggak sih kalau kita tuh, jadi gini, saya mulai dari mana ya? Jadi kan saya udah punya tim. Tapi tim saya sendiri juga sebenarnya masih punya banyak problem gitu loh, Kang. Nah, terus saya berpikir gimana ya supaya produk yang nanti kita hasilkan, kita tuh bisa bawa solusi yang juga bisa solusi buat tim juga gitu. Jadi bisa nggak sih, Kang, apa ya, kayak pelayanan atau bisnis yang lagi kita bangun itu juga itu bisa solve ke permasalahan dari tim kita. Jadi biar mereka juga dapat value sama benefit dengan hadirnya ini kita bareng-bareng di sini gitu loh, Kang. Benar. Mbak Hizro, sekarang itu perusahaan tuh berubah dari customer first jadi employee first. Justru employee first bukan customer first. Oh, gitu. Kalau employee first tuh kalau timnya bahagia pasti dia akan inovatif. Justru employee first, bukan customer first. Maka teman-teman itu juga menjadi penting. Kenapa sih design thinking ini penting untuk dilakukan dalam proses-proses pengambilan keputusan bersama tim, itu dibuat happiness ya, happiness-nya bagus, dipercayai gitu, sehingga menjadi tim yang bagus. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa kita sebagai founder misalnya, sebagai leaders, memberikan kesempatan untuk tim kita belajar. Kadang-kadang kita tuh terburu-buru menjustifikasi bahwa tim kita tuh jelek ya gitu. Ya bedalah nilai-nilai dan kapasitas founder, CEO sama timnya itu pasti punya gap gitu. Sehingga kita tuh perlu tarik garis horizon waktu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tim. Maka dalam design thinking itu ada 3. Visibility, desirability, viability ya. Kalau dalam model bisnis itu desirability bikin produk yang paling bagus diciptakan karena visible. Visible itu karena salah satunya bisa dilakukan dengan tim yang paling keren, happy gitu. Yang ketiganya adalah uangnya masuk. Jadi memang employee first sekarang itu. Mbak Hizro. Makasih Kang. Makasih. Nah, kita terusin teman-teman, ini adalah proses divergentnya ya. Kalau kita lakukan dalam tim, proses divergent itu biasanya
melakukan proses diskusi, identifikasi, pilihan baru, sudut pandang baru. Pokoknya lepaskan segala kepentingannya untuk mendapatkan sudut pandang baru. Nah, habis gitu kita kelompokkan nih, temuan-temuan itu dikelompokkan, kemudian diintegrasikan, baru konvergen. Nah, konvergen itu biasanya melakukan proses memprioritaskan, memilih, mengidentifikasi, memperbaiki, dan mengkonsolidasi. Sehingga setiap proses pengambilan keputusan itu pastikan kita tuh menggiring kawan-kawan untuk bergagasan, kemudian memutuskan, menggiring dan memutuskan gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk melatih kawan-kawan kita. Nah, kadang-kadang kita sebagai leader tuh suka kadang-kadang tuh apa istilahnya nggak sabaran. Ingat ya, nggak kesabaran itu akan merugikan dalam jangka panjang. Karena mungkin decision yang akan diambilkan benar dalam jangka waktu pendek, tapi tidak akan benar dalam jangka panjang karena kita nggak empowering tim kita. Maka kalau misalnya teman-teman menjadi leader atau CEO ataupun pimpinan atau memfasilitasi, jiwanya tuh facilitating, memfasilitasi kawan-kawan kita buat belajar. Kang Dani, halo Kang Dani, sangat menarik dengan term definition of happiness. Dalam kegiatan di pemerintahan, apakah term ini sama dengan impact yang akan dicapai oleh sebuah program pemerintahan? Nah, ini juga penting ya, Kang Dani. Kebetulan tadi saya baru ngobrol sama teman-teman dari Bank Indonesia yang menciptakan program-program. Balikin lagi user-centric ya, kebahagiaan ya, gitu ya. Tentunya kalau definition of happiness itu sebenarnya impact itu adalah akibat ya. Tapi kalau definition of happiness itu kalau dia happy itu biasanya tuh outcomes. Kalau outcome maka impact-nya akan lebih banyak. Jadi buatlah outcomes-nya. Jadi buatlah dia menjadi happy. Nanti kalau udah happy maka berdampak yang lebih luas. Jadi mungkin mundur sedikit. Jadi bukan dalam kegiatan pemerintah itu harusnya itu jadi outcomes. Outcomes dia bisa apa dengan senang hati gitu. Dia bisa apa dengan senang hati sehingga dia berdampak pada kemaslahatan masyarakat gitu Kang Dani. Jadi bukan impact tapi mundur sedikit sebelum impact, outcomes. Nah, banyak juga nih pemerintahan yang salah kaprah karena nggak outcomes tapi output, karena secara administrasi pertanggungjawabannya tuh output. Berapa kegiatan, berapa orang. Nah, makanya harusnya outcomes. Outcomes-nya tuh dia bisa melakukan itu dengan happy, sukarela, baru ke impact. Gitu kan Dani ya. Terima kasih, pertanyaannya keren banget nih. Nah, berikutnya, Selamat ini pagi. adalah hal yang diingatkan dalam design thinking. Double diamond itu menjadi penting. Problem. Nah, kadang-kadang ini yang paling ngeselin karena problem statement-nya tuh nggak dapat. Kalau nggak dapat tuh dibungkus aja dulu, kemudian diiterasi. Maksudnya dibungkus dulu tuh tentukan, kemudian tanya misalnya sama si konsumennya. Bawa ke konsumennya tanya, Mas Heri, itu bisa aja belum valid, artinya ya enggak belum. Jadi kalau misalnya wah kamu kok jagoan sih, keren banget, dia bener, nah itu namanya valid biasanya kayak gitu. Nah itu menjadi penting sekali untuk dilakukan. Nah kemudian baru ke solutions. Nah si solution itu menjadi penting sekali juga untuk kita lakukan karena prosesnya akan divalidasi juga. Jadi validasinya 2 kali, problem sama solutions. Biasanya ini design thinking diturunin jadi design sprint ya. Teman-teman bisa beli bukunya Jack Knapp, judulnya Design Sprint. Nah, di design sprint itu saya suka banget mengadakan acara 5 harian gitu ya. Untuk project yang 3 tahun, 2 tahun tuh dibikin aja sprint 5 hari karena investasinya 5 hari, kemudian kita jadi tahu apakah problem fit solution-nya dapat nggak, problem solution fit-nya dapat nggak. Nah, kadang-kadang kita tuh belum finish di problem solution fit, kita udah ke market. Nah, kalau misalnya kita menemukan problem solution fit, artinya kita punya produk yang memang dapat menjawab pada permasalahannya, kemudian kita shift gitu ya ke market, kemudian nggak market fit solution, nggak market solution fit, ya udah nggak berhasil, nggak usah dilanjutkan jadi bisnis. Jadi memang tahapannya tuh problem solution fit, baru market solution fit. Kalau nggak ada marketnya, ya udah nggak usah diterusin produk jadi bisnis. Tapi kalau udah market solution fit, baru bikin bisnisnya. Nah, jadi oke, produknya menjawab konsumen, tapi kalau nggak ada marketnya, ya nggak usah diterusin jadi bisnis gitu ya. Nanti baru dinaikin ke bisnis. Nah, salah satu contoh dalam design thinking ini adalah yang paling sering saya ungkapkan karena saya kenal sama
design thinking ini waktu ketika waktu itu Angkot Day sama Labtech Indi sama Ridwan Kamil bikin Angkot Day. Ini sangat menyentuh sebenarnya, karena ketika itu saya tuh sangat zolim ya. Zolim itu karena melabeli supir angkot itu sebagai hal-hal yang supir angkot tuh karena tidak berpendidikan lah, nakal lah, disiplin lah, nggak disiplin dan lain-lain. Tapi ternyata ketika saya jadi supir angkot seharian dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore untuk mendapatkan 300.000, ternyata saya itu kelakuannya jadi kayak supir angkot. Enggak masalah teman-teman tuh S1, S2, S3. Kalau jadi supir angkot dengan jam kerja seperti itu, dengan bayaran 300-400 ribu sehari, otomatis akan berperilaku seperti supir angkot. Ternyata kenapa? Karena sudut pandang tadi. Sudut pandang kita ngelihat orang itu uang. Jadi saya ngelihat orang itu uang. Jadi saya nggak kerasa bahwa perilaku saya berubah jadi mata duitan. Jadi perilakunya ugal-ugalan, perilakunya segala macam. Jadi maka kita menjadi penting sekali dalam design thinking itu mendefinisikan problem statement tuh basisnya tuh point of view. Jadi sudut pandang orang terhadap sesuatu. Nah biasanya perilakunya tuh berubah karena kita ngelihat sesuatunya. Sampai sini ada yang ingin tanyain dulu nggak teman-teman? Silakan. Ini pertanyaannya Sandri nih. Saya mau ajak mahasiswa untuk bikin usulan hukuman koruptor dengan metode design thinking. Apa perlu nanya koruptor? Sebenarnya bukan nanya ya, tetapi ngajak bicara. Jadi berbicara. Jadi jangan bertanya, tetapi berdialog. Jadi prosesnya tuh berdialog, jangan bertanya. Jadi bisa, sangat memungkinkan untuk berempati itu berdialog. Ngajak makan bakso apa dan lain-lain. Kalau sama Kang Riki itu sebat dulu ya, biasanya dia keluar semuanya ya. Kang Riki, gimana Kang Riki? Ya, Kang Dwi, punten. Pertanyaan saya berseri masih nyambung dari yang tadi. Ya, soal masih tim, kritis, sama kreatif. Sama kan tadi saya udah cerita, Kang, ya, curhat. Nah, menurut jawaban dari Akang tuh, berarti tim saya silo. Jadi antara marketing sama finance yang sering benturan itu masih, harus dikolaborasikan atau gimana ya? Lintas fungsi lah ya, Kang, ya. Kita tuh coba, Kang, sebenarnya memulai hal itu gitu. Dalam diskusi atau briefing mingguan atau harian. Tapi tetap Kang di sudut pandang yang berbeda karena mereka memang latar belakangnya beda gitu ya, pemikirannya beda, tetap ada benturan mah gitu. Cara terbaiknya untuk menyatukan itu gimana Kang? Jadi masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kang. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya kalau benturan-benturan itu wajar karena tingkat kematangan organisasi itu perlu waktu ya. Jadi nggak bisa kita tuh tiba-tiba. Justru dengan hal-hal itu nanti kita akan bahas di Agile tuh Kang. Gimana caranya si design thinking itu jadi Agile organization. Nah, benturan-benturan itu ada di sesi retrospektif. Nanti teman-teman di bukunya Agile itu ada sesi retrospektif. Sesi retrospektif itu bertanya sama teman kita tentang proyek kita makin bagus nggak, itu pertama. Yang kedua adalah kelakuan kita makin bagus nggak sama tim. Itu tuh di retrospektif Kang. Jadi tim kita tuh tapi individunya yang makin bagus nggak sama si organisasinya, itu ada Kang. Jadi kalau di TLE, The Local Enablers itu kita punya radical candor ya, ada di buku saya juga radical candor tentang bagaimana kita mengutarakan keterusterangan dan juga challenge tapi bagi teman-teman sehingga kita bisa punya hal yang baik gitu Kang. Jadi santai aja karena tiap organisasi punya kematangan, tapi kematangan itu bisa by design ya, sehingga kita tuh pakai retrospektif, biasanya pakai metode Scrum, itu sangat memungkinkan. Ada contoh lain teman-teman, ini mungkin udah sering dilihat ya. Ini adalah CIK, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Saya kangen Garut nih, ini di Garut. Beliau katanya udah pindah tempatnya. Ini ada teman-teman kita. Selalu kebutuhan ke Garut itu adalah makan bakso kampung gitu ya. Bakso kampung CIK, enak banget gitu. Tapi kalau misalnya kita ke CIK tapi bangunannya beton, itu nggak beda gitu perasaannya. Karena kebutuhan kita tuh makan bakso kampung. Orang kota tuh makan bakso kampung. Sehingga suasananya itu jangan dibikin beton. Nanti kalau dibikin beton dan lain-lain malah jadi nggak nyampe. Tapi yang menarik dari CIK ini adalah seorang pedagang yang menjual baksonya enak banget ya. Ini juga kecapnya juga ini. Kemudian kita lihat ini. Saya ingin tanya nih ya sama teman-teman. Siapa ya? Teh Syifa. Halo, Mbak Syifa. Selamat sore. Sehat selalu. Mbak Syifa, on nggak?
Enggak ya? Atau saya tanya nih. Steffi Adam, halo di orang Batam, apa kabar? Senang banget bisa ketemu. Halo, Kak Dwi, udah lama kita nggak chit and chat. Ya ampun, kangen banget. Makasih ya udah datang. Iya, tapi belum bisa on cam nih, lagi deres-deresnya hujan di sini. Gak apa-apa. Nah, ini kan menarik ya. Saya ingin tanya sama teman-teman nih. Raise hand, siapa yang mau nempelin si kalender ini di kamarnya atau di rumahnya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh ya. Bener ya, Steffi Adam ya. Tapi menarik nih, ini adalah kalender yang ditempel sama si Cikah di warungnya. Nah, kalender ini ditempel di warungnya Cikah di warungnya. Tapi kadang-kadang kita tuh selalu cepat-cepat mengambil kesimpulan. Oh, kalendernya dekorasi ya gitu. Oh, kalendernya itu nggak pengen kalau di rumah gitu, nggak usah ditempel. Oh, itu aurat apa dan lain-lain. Tapi kalau dalam design thinking itu bertanya lebih dalam, tuh ternyata kenapa kalender itu bisa nempel di situ? Itu yang harus ditanya. Kenapa kalender itu bisa nempel di situ? Ternyata Cikah ini adalah orang yang keren, mungkin jauh lebih keren daripada kita, karena dia itu cara menabungnya itu dengan membeli emas, di mana setiap pembelian emas dia itu mendapatkan kalender gitu ya. Jadi kita mendapat perspektif yang lebih luas ketika bertanya kenapa itu menggantung di situ. Dan kemudian kita punya perspektif lebih luas bahwa Cikah itu bukan cuma warung bakso yang enak, tetapi juga perilakunya yang sangat baik ketika dia itu bisa melakukan proses-proses pembelian emas untuk menabung. Oh, ternyata Cikah itu nabungnya pakai emas. Sehingga lahirlah toko emas yang melahirkan kalender-kalender ini. Nah, si design thinking ini menjadi menarik. Kenapa? Karena dalam proses pengambilan keputusan, kita itu jadi nggak linear, tetapi lateral. Linear ini banyak banget buat kawan-kawan yang melakukan proses-proses pencarian solusi, kemudian yang nggak bisa dong, harus pakai dana, anggarannya berapa? Nah, itu biasanya linear ya. Tapi kalau dalam design thinking itu lateral. Lateral itu mencari probabilitas yang baru. Contoh ya, kalau dalam kelas saya selalu ngasih contoh-contohnya kayak gini teman-teman. Kayak misalnya di sini ada siapa ya? Ada Kang Gifaris. Halo Kang Gifaris, gitu. Saya tanya, anggap saja Kang Riza kenal sama Kang Gifaris ya. Kang Riza tahu nggak alamatnya Kang Gifaris? Terus Kang Riza bilang enggak. Nah, enggak itu yang linear. Tapi biasanya gini, Kang Riza tahu nggak alamatnya Kang Gifaris? Bentar, saya nggak tahu sih. Tapi saya akan tanya Mbak Novia dulu ya. Kayaknya Mbak Novia tahu lah. Kemudian tolonglah tanya dulu, Mbak Novia tahu nggak alamatnya Kang Gifaris? Oh iya, di Bintaro, yang sebelahnya tukang bakso yang paling enak sama followersnya. Nah, Kak Riza itu jadi punya insight baru bahwa ternyata di Bintaro itu ada toko bakso yang paling enak sama butik yang followersnya tuh ratusan ribu. Nah, itu tuh namanya lateral. Jadi kita tuh pasti mendapatkan alamatnya Kang Gifaris, tapi dia juga mendapatkan solusi-solusi lain gitu. Maka ajaklah kawan-kawan kita untuk tidak menjawab sekedar tidak, tapi coba membuat mereka berekspresi alamat sekalipun gitu ya. Itu juga bisa melatih diri kita, jangan cuma nggak tahu gitu, tapi bentar gue tanyain dulu ya gitu. Nah, itu tuh adalah contoh-contoh orang yang lateral dan ingin membantu. Sebenarnya akan menjawab problematikanya, tetapi yang lebih penting itu justru melatih diri kita untuk mempunyai kemampuan lateral dan bereksplorasi. Makanya kalau ada yang nanya tuh, saya seneng, mostly saya nggak jawab enggak, tapi bentar ya, saya tanyain dulu ya, karena biasanya saya akan mendapatkan banyak insight dari proses lateral thinking itu. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui alamat yang Kang Gifaris, tapi juga punya insight-insight lain. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman? Silakan. Gimana? Nggak ada? Oke. Nggak kerasa ya, udah 15 menit lagi aja nih. Ada, Kang. Silakan. Yang mau tanya lagi, Kang. Gini, Kang, saya ada tim. Nah, tapi di tim saya itu ada member yang dimana mungkin ketika saya ajak untuk lebih berempati terhadap permasalahan customer, dia itu lebih curhat, yang istrinya itu malah julitin customer gimana, kan? Nah terus saya bingung gitu loh, Kang. Jadi ya gitu sih, Kang. Paling saya ya kasih kayak nasehatin atau apa, tapi secara halus. Tapi endingnya dia merasa bahwa dia yang
lebih hebat gitu, customer-nya yang salah ketika dia mendapatkan tanda kutip mungkin statement yang kurang enak dari customer gitu loh Kang, padahal maksudnya gitu. Ya Benar, makasih Kang. Nah, itu adalah titik awal ya, titik awal kita melakukan proses penguatan organisasi tim kita. Jadi jadikan aja itu sebagai baseline. Kemudian gunakan tools-tools misalnya dalam buku kayak retrospektif, cara ngomong. Kemudian kita visualisasi ya. Jadi kalau dalam design thinking itu ada visualisasi. Jadi kan tadi salah satu kriteria design thinking itu adalah ini visual. Visual ya. Kemudian mana sih tadi? Sebentar, saya cari dulu ininya. Salah satunya itu ini. Nih. Salah satunya adalah visual. Membantu orang lain mendapatkan pemahaman bersama tentang masalah ide. Jadi kalau jelasin itu jangan cuma ngomong, tetapi harus ada artefaknya, digambarin bahwa konsumen ini, dia itu ibu-ibu dari sini, dia punya pengetahuan ini, gini, dan lain-lain. Sehingga jangan cuma bekerja pakai omongan, tapi harus digambarin, dijelasin, jadi lesson learn buat organisasi kita. Lama? Iya, lebih lama. Tapi itu proses mematangkan tim kita. Nanti kita lihat itu tuh proses-proses perbaikannya. Justru kita tuh jadi organisasi pembelajar, Mbak Hizroh gitu. Jadi itu justru kayak gitu tuh keren menurut saya kalau dalam organisasi, karena kita teman-teman kalau tahu saya banyak banget insight-insight ketika ada dinamika dalam kelompok. Kalau tim saya baik-baik saja nggak akan pernah punya banyak insight gitu ya. Jadi justru senang kalau punya dinamika dan cari solusinya. Jadi jadiin aja sebagai baseline ya. Siap, terima kasih. Nah, si dalam design thinking ini menarik karena kita itu mencoba untuk tidak memilih ya. Contohnya gini, dalam dunia nyata tuh kita selalu dihadapkan untuk memilih si A atau si B gitu. Pilihan satu atau dua nih. There are two things yang kontra gitu. Milih satu atau dua gitu nih. Saya juga kalau di kampus atau di berbagai itu sering banget pilih dong satu atau dua, atau 1, 2, 3 gitu. Enggak gitu. Padahal di luar memilih sesuatu yang kontra dan berbeda itu banyak pilihan untuk menyatukannya. Jadi apakah gagasan itu punya irisan? Apakah gagasan itu connected each other gitu ya? Apakah satu sama lain bersatu? Apakah gagasan itu dalam grup yang sama ketika kita tuh naikin wawasan kita, oh ternyata kita tuh sama ya gitu. Atau ternyata gagasan saya Mbak Novia sama Yeti sama Mbak Hizroh itu ternyata Mbak Novia dulu, saya dulu, baru Yeti, baru Mbak Hizroh gitu. Nah itu tuh harus punya kesempatan untuk bergagasan, untuk memetakan dulu bahwa gagasan itu bukan milih gagasan Mbak Novia, Hizroh, Yeti, atau saya, tetapi justru disequentialkan dulu. Atau jangan-jangan gagasan kita itu adalah divided into parts, gitu, 2 parts. Atau jangan-jangan gagasan saya itu berdiri di atas gagasan Kang Riza misalnya. Atau jangan-jangan kita itu gagasannya berdiri setelah Mbak Sarah misalnya gitu. Atau misalnya Mbak Kristina nih, Mbak Kristina itu ternyata gagasannya itu adalah termasuk gagasan saya itu termasuk ada di Mbak Kristina gitu. Ternyata bisa jadi kayak gitu. Atau jangan-jangan Mas Adrian itu sama saya gagasannya itu anaknya dari gagasannya Kang Sofyan. Bisa jadi kayak gitu. Atau jangan-jangan gagasan Kang Doni atau Kang Brian itu they affect it. Atau jangan-jangan. Nah, proses si design thinking ini membuat kita slow thinking. Slow thinking itu pelan-pelan dulu. Jangan-jangan gagasan kita itu saling melengkapi atau kita cari posisi yang mana gitu. Nah, kadang-kadang yang fast thinking itu selalu milih 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Nah, itu tuh enggak gitu. Makanya kita tuh memberikan kesempatan untuk meramu lebih kaya lagi dalam proses-proses design thinking itu. Jadi sangat menyenangkan. Jadi kadang-kadang gagasan-gagasan yang ada di design thinking karena lateral biasanya juga jadi jauh lebih beyond gitu. Nah, sehingga si design thinking itu biasanya menghasilkan sebuah produk, tapi yang nggak cuma diinginkan sama pasarnya, tapi juga visible. Bisa nggak kita bikinkan? Dan kemudian bisa nggak mendapatkan keuntungan dari situ? Jadi design thinking ini sangat outcomes ya, bukan output. Punya barang tapi nggak laku, punya barang tapi laku gitu. Punya barang tapi laku dan bisa berkembang. Nah itu si design thinking. Sehingga kita menciptakan produk-produk yang desirability, viability, sama visibility-nya itu tinggi. Nah sekarang misalnya gini, kalau saya punya barang duluan nggak pakai proses design thinking dari awal, boleh nggak? Boleh, silahkan saja. Kalau udah terlanjur bikin barang, berarti udah diimplementasikan kan? Artinya mulailah buka telinga kita, berempati untuk mendapatkan insight dari kesalahan-kesalahan kita, kemudian dibuat gagasan, kemudian diimplementasikan. Ya karena design thinking ini kan
gini, muter aja terus, implementasi, inspirasi, bergagasan, implementasi, inspirasi, bergagasan, terus aja muter. Sehingga kita akan berwujud pada hal-hal seperti ini. Nah, si design thinking ini kalau kita mulai, yang paling susah itu seperti benang kusut di awal. Nah, tapi ujungnya itu kayak benang lurus ya, tapi di awal memang itu di awal, karena itu susah banget cari problem statement. Jadi kenapa tadi saya berawal dari problem statement? Karena problem statement itu adalah setengah dari proses mencari solusi yang paling pas. Sehingga biasanya benang yang paling khusus itu adalah ketika kita memahami dan berempati, mengetahui masalah, brainstorming, kemudian solusi, bikin purwarupa, kemudian ngetes. Nah, ini prosesnya kayak gini. Jadi si design thinking ini langkah-langkahnya kayak gini, memahami, berempati, mengetahui masalah, solusi, bikin purwarupa, menguji solusinya. Ini ya, kalau dalam desain sprint, biasanya dilakukan dalam 5 hari. Memahami, kemudian divergen untuk cari visi, dan kemudian mengembangkan banyak solusi-solusi baru, kemudian memutuskan, bikin purwarupa, kemudian memvalidasi. Boleh dilewat nggak? Enggak, jangan dilewat, karena kalau dilewat itu nanti banyak asumsi yang terlewatkan. Dan ini, ya, jadi observasi, itu tuh kayak benang kusut, kemudian penuturan solusi. Nah, ini teman-teman yang menjadi penting adalah ketika ngetes ini banyak juga kesalahan. Jadi kalau ngetes purwarupa dalam ujungnya adalah tunjukkan, jangan beritahu si konsumennya, letakkan prototipe di tangan penggunanya, jangan jelasin dulu karena memang belum waktunya, biarkan si konsumen itu menafsirkan prototipe apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau enggak, kemudian perhatikan bagaimana mereka menggunakan dan menyalahgunakannya, dengerin apa yang dikatakannya, kemudian ciptakan pengalaman dan buat prototipe kita dan uji dengan cara yang terasa dengan pengalaman nyatanya gitu ya. Makanya prototipe itu yang penting tuh fungsinya dulu, kemudian minta pengguna untuk membandingkan dengan produk orang lain. Nah, kebanyakan tes yang gagal adalah ketika kita menjelaskan produknya, Bu, ini adalah produk ABCD, cara bukanya gini, cara gininya gini. Nah, itu tuh salah karena kita jadi skip banyak hal yang justru kita nggak dapat feedback yang bagus ketika kita melakukan proses-proses prototyping gitu. Oke. Ups. Nah, kemudian teman-teman, dalam proses ini kita melakukan proses-proses memetakan peta perjalanan konsumen. Nah, biasanya peta perjalanan konsumen itu kayak gini ya. Kalau dalam keseharian dia tuh bahagianya di mana, sedihnya di mana, bahagianya di mana, sedihnya di mana, gitu kan. Jadi ini namanya customer journey. Kayak Ibu Rofiatun, bahagianya di mana, sedihnya ketika apa, kalau bahagia lagi apa. Nih, nah, yang paling sedih dia di titik mana? Yang paling sedih itu adalah ketika dia berada di Arab Saudi gitu, kemudian jauh dari anak-anaknya dan nggak punya duit. Jadi paling sedih gitu ya. Nah, oleh karena itu bikinlah journey-nya. Nah, bikin journey-nya, kemudian kita bikin kriterianya. Nah, biasanya si journey itu ada yang namanya pain, ini adalah ketidakbahagiaan, pain. Ini pain, kalau yang di atas tuh gain, kebahagiaan. Nah, makanya yang harus kita jawab tuh pain jadi pain reliever. Pain jadi pain reliever. Nah, itu namanya kriteria. Pain kedua jadi kriteria pain kedua. Nah, kalau mau buat produk, teman-teman, jangan tiba-tiba bikin produk, tapi justru produk itu harus punya kriteria ini. Jadi bikinlah produk yang memenuhi kriteria ini. Seperti tadi kan, Ibu Rofiatun itu nggak punya uang, jauh dari anak, jauh dari suami. Nah, diangkat. Nah, itu. Maka produknya Mitra Tokopedia itu adalah yang memiliki kriteria itu. Nah, banyak yang salah ketika kita membuat produk tanpa kriteria. Justru yang paling penting itu tahu kriterianya dulu, baru bikin produknya. Nah, kadang-kadang kita itu suka langsung bikin produknya tanpa tahu kriterianya. Justru ketika kita tahu kriterianya, maka kita akan tahu produk yang tepat untuk pengguna kita. Contoh, di Bandung, kalau naik sepeda itu nggak nyaman, capek, dan mengkhawatirkan. Nggak aman lagi, terus fasilitasnya terbatas. Nah, kita turunkan nih, di Bandung, nggak nyaman kalau naik sepeda. Gimana cara nyamannya? Jangan terjebak sama infrastruktur. Terjebaklah sama perasaan. Nggak nyaman, tapi kalau bareng-bareng jadi nyaman, artinya komunal. Jadi kriterianya komunal. Kalau bareng-bareng itu jadi enak tuh. Kadang-kadang kita tuh langsung uncomfortable, bikin jalannya buat sepeda.
itu infrastruktur. Jangan tiba-tiba ke sana. Kemudian capek. Kalau capek kasih aja apresiasi, hadiah. Kalau worried itu kebersamaan jawabnya. Nggak aman, ada garansi. Nah, ini yang berwarna merah, namanya itu kriteria. Bahkan kalau bikin program, terutama buat pemerintah, ciptakan dulu kriterianya, baru bikin programnya. Jangan bikin programnya dulu, baru kriteria aja. Nah, waktu itu bikin bike to get there. Bike to get there itu dibacanya bike together. Nah, itu hasilnya tuh cara naik sepeda bareng-bareng ke kantor. Bike to get there, dibacanya bike together. Program itu muncul karena si kriterianya. Sehingga yang kita lakukan itu adalah proses-proses pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan pertama problem statement-nya harus valid, yang kedua diuji prototipenya, dan jangan lupa bahwa solusi itu dibangkitkan dari kriteria. Maka yang harus kita lakukan itu membuat kriterianya dulu, baru ke solusi. Jadi jangan sampai loncat ke solusi. Oke, teman-teman. Hari ini udah mau jam 6. Nggak terasa. Seneng banget bisa ketemuan sama teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Masih punya waktu 5 menit. Kali aja ada yang mau bertanya. Silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh nggak kita foto bareng? Mbak Meta, halo. Selamat sore. Silakan Mbak Meta. Halo, selamat sore, Pak. Ya, gimana? Iya Pak, di tim saya juga ada beberapa anggota saya kan Pak. Nah, ada beberapa anggota itu yang empatinya tuh kurang Pak. Padahal unit dia itu sangat berhubungan dengan banyak orang. Nah, untuk menumbuhkan rasa empatinya tuh seperti apa ya Pak? Dia tipikal orangnya itu kayak misalkan kita bertanya sesuatu nih, dia itu nggak ada dasarnya untuk menjawabnya itu Pak. Padahal kan kita yang namanya perusahaan punya aturan, punya aturan tersendiri di perusahaan. Nah, harusnya kan di unit dia yang menangani itu, dia harusnya menjawabnya bisa memecahkan solusi dari permasalahannya karyawan. Nah, seperti itu Pak. Nah, menumbuhkan rasa empatinya itu seperti apa Pak? Ya. Menumbuhkan rasa empatinya itu melakukan proses-proses yang ditumbuhkan dalam organisasi pembelajar. Contohnya, kalau misalnya kita itu bikin rapat nih, daily meeting, weekly meeting, monthly meetingnya, dilakukan nggak proses-proses retrospektifnya? Sehingga ada jadi pembelajarannya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa bahwa udah dewasa ini, dia harusnya ngerti. Nah, itu tuh nggak gitu konsepnya. Justru kita tuh harus jadi learning organization yang benar-benar menantang dan memberikan pembelajaran bersama. Jawabannya juga bukan pelatihan sekali 2 kali, justru pelatihan yang sesungguhnya itu setiap hari bersama leader-leadernya dan kemudian membangkitkan prosesnya. Makanya tadi ceritanya sama nih sama Mbak Hisro, bahwa itu tuh jadiin aja benchmark, jadi baseline-nya, kemudian kita ukur nih, bisa misalnya dengan alat ukur happiness team terhadap dirinya, naik enggak gitu ya, itu bisa jadi diukur gitu. Di sini ada ahlinya nih, Mas Heri. Nanti Mas Heri mungkin bisa share ya. Nah, kesalahannya diulang-ulang. Kalau gitu dikasih aja reward sama punishment. Nah, kalau kesalahannya diulang ya punishment di mana kita perlu berbicara ya dari hati ke hati gitu ya, kadang-kadang gitu. Dan kalau misalnya udah sampai merugikan ya, kalau misalnya di era pandemik ini adalah sebenarnya melakukan proses ya udah, kalau udah berulang-ulang diberhentikan ya, tapi itu jauh gitu ya ujungnya. Dan memang ada pengukuran kinerja yang mengukur tentang kebahagiaan tim juga, itu harus menjadi penting dan harus ada pembelajaran. Nah, kesalahan yang diulang-ulang itu boleh kalau design thinking, tapi kesalahannya beda. Tapi kalau kesalahan sama diulang-ulang, nggak boleh itu dalam design thinking. Jadi design thinking itu boleh melakukan kesalahan, tapi tidak boleh pada kesalahan yang sama. Jadi ya sudah kasih aja tindakan tindakan yang dikasih punishment meta. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang treatment tim di Agile ya di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung hari ini. Udah jam 6, udah maghrib. Terima kasih banyak atas pertemuan hari ini, senang banget bisa ketemuan, sangat senang ya, terutama kawan-kawan yang memang tune in banget ya sama buku saya. Terima kasih banyak. Boleh nggak kita
foto bareng. Ya, kita foto bareng dulu. Ayo. Sebelum kita tutup sesi sore hari ini. Mas Radivan, thank you ya udah masuk. Teman-teman udah masuk, terima kasih banyak. Mbak Novia, Kang Riza, Kang Habi, Marju, thank you. Mas Danang, terima kasih. Mas Sofyan, Mas Tifal, Mas Radivan. Oke, mungkin kita bisa open cam bareng-bareng ya Pak Dwi ya. Oke. Share screen-nya boleh ditutup dulu Pak Dwi. Oh iya, saya malah share screen ya, sorry. Iya, masih share screen. Sorry. Terima kasih banyak Akang Teteh semuanya untuk momen sore hari ini, seru banget diskusinya. Nah, sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu. Oke, kita lihat sudah ready semua atau belum. Sambil kita tunggu yang lain. Oke, kita mulai dari slide pertama dulu ya. Saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya, ini totalnya ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak atas semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Dwi.